Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bukan nantinya pada saat Yesus datang, lalu mulai dari titik itu kita akan sampai selama-lamanya. Kehidupan kekal itu eternity. Eternity itu seringkali kita dalam konsep waktu, ya. Konsep waktu. Ya betul, mari kita lihat. Kita sudah pernah pelajari ini, kita singgung lagi ya. Yohanes 3:16 sudah berbicara tentang apa? Kehidupan kekal itu, tapi coba kita lihat, ini bukan hanya bicara tentang waktu dari saat Yesus datang di kali yang kedua sampai selama-lamanya, tapi kehidupan kekal itu bicara tentang keberadaan kita saat ini. Kenapa saya katakan saat ini? Pelajaran kita ini, pada saat ini, kita akan mencoba untuk membahas ya, di bagian tambahan ini. Saya akan membawa pemahaman kita sudah sering pelajari ini ya, tentang kehidupan kekal. Karena ini pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Lalu orang itu sendiri, ahli Taurat itu jawab, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kehidupan kekal itu adalah satu apa? Satu keadaan. Satu keadaan. Bukan hanya satu waktu. Ya, eternity itu bukan hanya berbicara tentang waktu, tapi satu keadaan. Kita sudah pernah pelajari ini, tapi mari kita ulangi sedikit dulu ya. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bukan nantinya pada saat Yesus datang, lalu mulai dari titik itu kita akan sampai selama-lamanya. Kehidupan kekal itu eternity. Eternity itu seringkali kita dalam konsep waktu, ya. Konsep waktu. Ya betul, mari kita lihat. Kita sudah pernah pelajari ini, kita singgung lagi ya. Yohanes 3:16 sudah berbicara tentang apa? Kehidupan kekal itu, tapi coba kita lihat, ini bukan hanya bicara tentang waktu dari saat Yesus datang di kali yang kedua sampai selama-lamanya, tapi kehidupan kekal itu bicara tentang keberadaan kita saat ini. Kenapa saya katakan saat ini? Karena eternity ya itu berbicara bukan hanya tentang kuantitas, ya, kuantitas time, suatu waktu, tapi kualitas kehidupan. Oke? Yohanes 3:16 kita sering dengar ayat emas ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali kita langsung berpikir, oh nanti Yesus datang di kali kedua, nanti saya akan memperoleh hidup yang kekal saat Yesus datang di kali yang kedua. Tapi kalau kita lihat, bahasa Inggrisnya itu bicara tentang beroleh itu sekarang sudah beroleh. Kenapa? Karena bahasa Inggris menggunakan kata dan bahasa aslinya, bahasa Greka, menggunakan present tense, bentuk waktu masa kini. Jadi, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life, everlasting life. Kehidupan kekal itu kita sudah miliki saat ini. Saat kita percaya, menerima kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus yang kita terima dengan iman, maka saudara dan saya sudah memiliki, bukan nantinya. Alkitab bahasa asli, Alkitab bahasa Inggris tidak katakan but will have, artinya akan nantinya beroleh kehidupan kekal. Tidak. Dia menggunakan bentuk present tense, have eternal life. Artinya kehidupan kekal itu kita peroleh saat ini, sekarang. Dan ayat-ayat dalam kitab Yohanes kita sudah pernah baca ya. Ini lebih tepat lagi, lebih jelas lagi bicara tentang kehidupan kekal saat ini itu ya. Yohanes 5:24 katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Allah Bapa, pada Dia yang mengutus aku, maka orang tersebut yang percaya itu apa? Mempunyai hidup yang kekal. Sudah memiliki. Bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, sudah mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia, bahasa Indonesianya sudah cukup bagus sekarang ya. Sebab ia sudah pindah. Ya. Sudah mempunyai, sekarang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahasa Inggrisnya juga bicara tentang present tense, seperti bahasa asli. Jadi, kehidupan kekal itu adalah satu kondisi keberadaan kita saat ini. Kita yang bagaimana? Kondisi kita yang bagaimana? Keberadaan kita yang bagaimana? Keberadaan kita yang mengenal Allah. Mengenal Yesus Kristus. Ya. Itulah waktu lalu Ibu Simatupang bicara tentang bagaimana kita yang sudah berada, sudah memiliki kehidupan kekal. Ya. Sudah memiliki kehidupan kekal, tapi kok kita seringkali jatuh bangun. Apakah pada saat kita jatuh kehidupan kekal itu adalah sudah terbang dari kita? Kita lihat bagaimana kehidupan kekal itu adalah satu proses. Ya. Satu proses. Ya. Apa itu kehidupan kekal?
Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Pengenalan itu adalah satu proses. Kita mengenal sesama, saya mengenal saudara, saudara mengenal saya, itu dimulai dari satu proses. Ya, tidak bisa langsung, kita langsung 100% mengenal. Dan kita sudah pelajari waktu lalu, kata mengenal, to know, atau ginosko. Ini ginosko dalam bahasa Yunaninya itu bicara tentang apa ya? Mengenal pengalami pengalaman langsung yang pribadi. Ya, itu seperti berhubungan apa? Berhubungan badan antara suami dan istri. Seperti pada saat Maria dikunjungi oleh malaikat, dia katakan, bahasa Indonesia, oh aku kan belum bersuami, bagaimana bisa aku punya anak? Tapi bahasa aslinya, dan bahasa Inggris, bagaimana aku punya anak sedangkan aku belum pernah mengenal seorang laki-laki. Jadi pengenalan itu adalah keintiman, hubungan intim, pengalaman yang langsung dan sangat pribadi. Jadi mengenal Tuhan yang adalah pada saat kita memiliki kehidupan kekal itu adalah proses pengenalan Tuhan. Pengenalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagi Yohanes, itu adalah satu hubungan yang erat, satu hubungan yang intim dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam hal apa saja kita mengenal Tuhan? Apa artinya saudara dan saya itu mengenal Tuhan? Oke? Apa artinya? Nah, pemahaman kita tentang mengenal Tuhan, yang kita pikirkan itu seringkali, oh, saya mengenal Tuhan itu kalau saya buat ini dan itu. Hati-hati, pemikiran kita itu seringkali salah. Ya. Pikiran manusia yang berdosa itu seringkali ada jalan. Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju apa? Menuju maut. Ya. Ada jalan-jalan, ada yang kita pikir, oh saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal Allah saya, maka itulah yang apa ya? Itulah cara saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena begini, maksud saya begini, ada orang-orang yang berpikir bahwa kita menerima misalnya, kita menerima menerima Kristus itu tanda kita menerima Yesus Kristus itu kalau kita sudah apa? Misalnya memiliki bahasa roh, seperti itu lalu kita katakan ya. Tapi kita sudah pelajari bahwa kita menerima karunia Allah ilahi, menerima karunia Roh Kudus itu kita terima melalui apa ya? Kalau kita apa? Percaya. Kalau kita juga apa? Menurut, bertobat, kita bertobat, percaya dan menurut. Kita menerima Roh Kudus. Tapi banyak orang katakan, oh menerima Roh Kudus kalau kita dengar lagu-lagu drum yang ribut, lalu jiwa kita diangkat sebab lagu-lagu yang berindah sampai akhirnya kita sampai kita apa ya? Bicara dalam bahasa roh, itu di saat itulah kita menerima Roh Kudus. Tapi pelajaran kita waktu lalu, penerimaan Roh Kudus itu adalah melalui pertobatan kita, kepercayaan kita, percaya kita, dan penurutan kita. Bukan karena dengar musik, bukan karena tiba-tiba kita bisa berbicara bahasa malaikat. Jadi poinnya adalah, ada orang-orang, manusia yang memiliki pemahaman tentang mengenal Allah, tapi itu pengenalan yang sesungguhnya. Ya. Pengenalan bahwa bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus. Itu Alkitab katakan, kita sudah pelajari itu lalu, Alkitab untuk memperoleh Roh Kudus, pertobatan, percaya, penurutan. Tapi orang pikir, wah kalau saya sudah bisa buat mujizat dan lain sebagainya, saya memiliki Roh Kudus. Tapi hati-hati, Yesus sendiri bicara tentang bagaimana mengenal Allah itu, mengenal Yesus itu. Pak Matius 7 ayat 22-23 katakan, kita sering dengar ya, bahwa pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu yang kami pikirkan, kami sudah mengenal Engkau Tuhan. Makanya kami buat apa? Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Engkau. Kita seringkali berpikir kita mengenal Allah, tapi Allah tidak mengenal kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Firman Allah sudah cukup jelas. Ya, untuk dapat, misalnya, seperti saya katakan tadi, untuk dapat memperoleh Roh Kudus ya dalam diri kita, bertobat, percaya, menurut. Tapi kita pikir yang lain-lain, bahasa roh lain kita utamakan dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan, hati-hati. Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi
Pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka itu tidak mengenal Yesus? Ayat sebelumnya, ayat 21, Matius 7 ayat 21 katakan apa? Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi pada saat ada penurutan, tapi mereka tidak menurut. Kenapa mereka tidak menurut? Karena mereka memikirkan hal-hal yang dapat mereka lakukan dengan kuat kuasa mereka sendiri. Dengan apa yang dapat mereka pikirkan, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak menurut firman Tuhan. Dengan kata lain, mereka percaya, tapi mereka tidak menurut. Nah, ini bukan hanya dapat terjadi pada orang-orang, mungkin Anda pikir, waduh, ya bagus nih pendeta. Ini bagus sekali untuk orang-orang yang memang belum tahu tentang doktrin Sabat dan lain sebagainya. Itu bukan hanya ini berbicara tentang orang-orang seperti itu. Ini juga berbicara tentang saya dan saudara. Ya. Umat-umat yang sudah percaya dengan keseluruhan kebenaran seperti kebenaran Sabat dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena seringkali kita mengetahui hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Apa misalnya? Hal-hal yang baik. Misalnya, Tuhan sudah memberikan karunia rohani yang untuk dapat kita gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi begitu pemilihan datang, aduh kita tolak semua. Hati-hati ya. Saya selalu katakan, kalau karunia rohani itu mungkin Anda rasa tidak merupakan karunia yang diberikan kepada Anda, silakan tolak, silakan. Kalau itu bukan karunia yang Tuhan berikan, jangan terima. Tapi biarlah kita masing-masing menguji hati kita. Pada saat ada pemilihan jemaat, kenapa saya harus mau tolak? Kalau saya ini ada satu tugas yang diberikan kepada saya, dan kalau saya rasa, mungkin belum saatnya, atau saya belum memiliki kekuatan dalam hal ini, saya belum memiliki karunia rohani tersebut, oke, biar Anda tolak. Tapi kalau Anda menolaknya, karena mungkin Anda berpikir, kenapa saya nggak jadi ketua dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan ingin agar kita yang mengetahui tentang kebenaran, sesuatu yang kita yakini, termasuk karunia rohani. Lalu kalau kita menolak atau tidak melakukannya karena mungkin motivasi kita atau perasaan diri kita yang begini dan begitu, hati-hati. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Ini adalah masalah manusia ya. The greatest gap in life, menurut Richard Biggs, dikatakan bahwa kesenjangan terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah apa? Antara sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang kita ketahui itu tidak kita lakukan. Kita tahu ada hal yang baik, tapi kita tidak lakukan. Firman Tuhan katakan itu menjadi dosa bagi kita. Ya, kalau kita mengetahui sesuatu yang baik, tapi kita tidak lakukan, maka itu adalah satu dosa. Ya, satu hal yang dosa. Kalau kita tidak melakukannya. Jadi itulah sebabnya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus kemudian menuntun kepada nanti pada saat tentang kisah tentang orang Samaria yang baik hati, karena dia akan menuntut ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini memiliki kepercayaan yang benar, yang diaminkan oleh Yesus, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan kepada sesamanya. Jadi melakukan apa yang kita yakini, melakukan apa yang kita ketahui. Kita sudah mempelajari firman Tuhan. Saya tadi malam sudah membahas tentang beberapa poin dalam cara-cara ya, langkah-langkah untuk dapat mempelajari firman Tuhan ya secara lebih mendalam. Tapi poinnya setelah Anda mengetahui sesuatu, adakah Anda melakukannya? Ya. Ada katakan, pendeta saya kan yang penting kan punya iman. Kita kan nggak perlu perbuatan, pendeta. Nggak perlu kita melakukan. Yang penting kan kita percaya saja sama Tuhan. Bukankah Rasul Paulus bicara tentang iman saja? Nggak perlu perbuatan itu nggak perlu. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya. Betul, Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 8. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Banyak sekali tulisan Rasul Paulus katakan, jangan orang bermegah karena tindakan-tindakannya, jangan orang melakukan perbuatan kita itu bagaikan kain kotor ya dan lain sebagainya. Jadi langsung orang bilang, pendeta ini berarti saya ini nggak perlu melakukan perbuatan baik, pendeta. Yang penting saya punya iman. Ini Rasul Paulus banyak sekali. Saya cuma tuliskan satu di sini ya, Roma 3 ayat 28. Jadi seakan-akan kita tidak perlu melakukan perbuatan baik. Tapi kemudian tadi kita sudah baca juga Rasul Yakobus, saudara dari Yesus Kristus sendiri. Dia tulis dalam Yakobus 2:24.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan. Sama-sama ada kata dibenarkan antara Paulus dalam Roma 3:28 dan Yakobus 2:24. Sama-sama ada kata apa? Dibenarkan. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Bagaimana ini pendeta? Mungkin ada kata. Inilah kita belajar Alkitab sedikit ya. Tadi malam saya sudah kasih tunjuk ya. Saya sudah kasih tunjuk ada Alkitab ya, Andrews Bible ya, Andrews Study Bible. Jadi, saya bukan jadi influencer ini, tapi kalau Anda memiliki kesempatan, Anda memiliki uang ya, Anda bisa membeli ini Andrews Study Bible. Atau kalau Anda seperti saya katakan tadi, komentar Alkitab, Anda juga bisa beli ini untuk ada Old Testament dan New Testament ya. Ini saya bukan lagi mau jual buku, saudara. Bukan mau promosi, tapi cuma mau kasih tahu ya. Kalau Anda perlu apa untuk mempelajari Alkitab seperti yang metode kita tadi malam. Selain Alkitab, mungkin Anda perlu juga untuk lihat latar belakang dan lain sebagainya itu juga Andrews Bible Commentary. Ini cuma sekitar $20 saya kalau nggak salah, $20-25. Ini ada untuk perjanjian lama dan juga untuk perjanjian baru ya. Andrews Bible Commentary. Jadi tiga buku saja ini ya. Alkitab dan kedua komentari inilah yang mungkin yang seringkali menjadi dasar bagi pembahasan saya setiap malamnya. Jadi termasuk ini ya, pembahasan ini. Jadi 3 buku itu saja. Jadi nggak susah ya. Belajar Alkitab, mempelajari Alkitab dengan lebih dalam itu sebenarnya tidak susah. Kalau Anda meluangkan waktu seperti pelajaran kita tadi malam ya, 10-15 menit Anda baca satu ayat. Kalau Anda nggak ngerti, Anda buka ini Andrews Study Bible, Anda buka Andrews Bible Commentary, yang Short Bible Commentary, itu banyak akan membantu Anda. Anyway, jadi kita lihat sini. Oke. Setelah kita melihat, ini kan seperti pertanyaan tadi malam, bagaimana kalau ada sepertinya ada 2 ayat yang kayaknya bertentangan ini antara Rasul Paulus dan Yakobus dalam Roma 3:28 dan Yakobus 2 ayat 24. Jadi, apakah Alkitab itu berisi kontradiksi? Apakah kita dibenarkan dengan 2 cara yang berbeda? Kenapa ini bicara satu, kita dibenarkan hanya karena iman, tapi yang satunya kita dikatakan kita dibenarkan karena bukan hanya karena iman, tapi juga dengan perbuatan kita. Ya. Nah, kata dibenarkan artinya tindakan keselamatan Allah, ya, tindakan karunia pengampunan Allah bagi orang berdosa dan menerima orang berdosa itu diterima kembali dalam satu hubungan yang baru yang tadinya dirusakkan oleh dosa. Jadi kata dibenarkan ini adalah bagaimana kita menerima keselamatan Tuhan, bagaimana kita disatukan kembali dalam satu hubungan yang erat dengan Allah kita. Jadi apa artinya ini? Mari kita lihat satu-satu. Kenapa Rasul Paulus seakan-akan bertentangan dengan Rasul Yakobus? Nah ini kan kalau inilah Bible study kita ya. Jadi kita bisa pelajari saat ini ya. Rasul Paulus katakan kita hanya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat dan tindakan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Nah, kalau kita lihat pada saat Rasul Paulus menulis kitab Roma 3:28, makanya saya katakan tadi malam ya. Kita kalau ada satu kalimat satu ayat yang sulit, baca secara keseluruhan, baca seluruh fatsalnya. Nah, kita lihat ini Rasul Paulus bicara kepada siapa? Siapa yang lagi bicara? Oh, yang lagi bicara Rasul Paulus. Dia bicara kepada siapa? Orang-orang di Roma. Khususnya orang-orang di Roma yang bagaimana? Yaitu umat-umat Yahudi di Roma yang percaya kepada keselamatan melalui perbuatan. Dan mereka sangat bangga tentang hal tersebut. Wah, kami selamat. Kenapa kamu selamat? Karena kami sudah disunat. Ya. Sunatnya yang diagung-agungkan, bukan Kristus. Yesus Kristus yang diagungkan. Sunat. Ya. Itulah sebabnya Roma 3 ayat 1. Kita sudah baca tadi ayat 28. Roma 3 ayat 1, ayat 27, dan kemudian kita baca lagi 28, katakan apa? Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Anda terus baca penjelasan Rasul Paulus. Jika demikian, ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah, untuk bersombong? Tidak ada. Untuk memperoleh keselamatan, untuk dapat dibenarkan itu tidak ada yang dapat kita sombongkan. Saya tidak bisa menyombong, oh saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni dosa saya. Karena saya sudah pernah jadi dosen di Universitas Labat, pernah jadi misionaris di Ethiopia, sekarang jadi pendeta 10 tahun lebih di New Jersey. Maka saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Apalagi tiap malam nih selama 3 tahun terakhir saya ngomong terus. Saya dibenarkan karena apa yang saya sudah buat. Rasul Paulus katakan tidak. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kamu dibenarkan? Tidak. Kalian dibenarkan. Kalian
disejajarkan, masuk kembali dalam satu hubungan dengan Tuhan. Bukan karena kalian buat ini, buat itu, dan lain sebagainya, tapi karena iman, percaya. Itu Rasul Paulus katakan. Bukan karena kamu disunat lah kiri kanan dan lain sebagainya. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi itulah sebabnya Martin Luther, reformator Protestan, dia berbicara tentang apa? Sola gratia. Kita diselamatkan hanya melalui apa? Kasih karunia, grace, ya. Gratia, grace. Sola fide. Kita menerima apa ya? Kita menerima karunia tersebut melalui iman saja, bukan karena perbuatan. Ya. Bagaimana Martin Luther dia melihat pada saat dia mengadakan reformasi, dia bilang, loh kok orang harus bayar surat pengampunan dosa, indulgences, supaya mereka dosanya dihapuskan. Dia baca firman Tuhan, oh nggak ada itu. Nggak ada perbuatan manusia, apalagi mesti buat beli-beli surat-surat pengampunan dosa yang untuk membangun gereja di Santo Petrus Basilika di Vatikan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada itu dia. Dan itulah yang ditekankan oleh Martin Luther. Dia melihat keselamatan kita itu hanya kasih karunia Tuhan yang kita terima melalui hanya iman, bukan dengan perbuatan. Berdasarkan apa? Berdasar yang hanya kita terima di dalam Kristus Yesus menurut apa? Menurut Alkitab, ya, yang akan membawa kita memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan saya pernah jadi misionaris, saya bicara tiap malam dan lain. Bukan, tidak ada artinya apa-apa. Jadi itulah untuk mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus katakan tidak ada perbuatan kita yang terlibat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana dengan Yakobus? Kenapa dia ngomong begini, dong, pendeta? Kenapa dia harus katakan dalam Yakobus 2:24 kita dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya karena iman? Berkelahikah mereka, pendeta, ya? Apakah mereka itu sedang bertentangan satu dengan lain? Apa ini? Kalau demikian, apa latar belakang daripada Yakobus 2:24? Ya, apa latar belakangnya? Makanya kita baca lagi. Kita baca lagi seluruhan Fatsal. Itulah kalau kita mempelajari Alkitab, ya. Kita baca lagi seluruhan Fatsal itu, ya. Masalah yang dihadapi Rasul Paulus dan masalah yang dihadapi Rasul Yakobus itu berbeda. Masalah dari Rasul Yakobus itu adalah apatisme, yaitu umat-umat Kristen, orang-orang yang percaya, umat Kristen yang mengaku umat percaya, namun tidak memiliki simpati kepada orang lain. Tidak memiliki simpati kepada orang lain. Yakobus 2:15-16 katakan apa? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, oke, goodbye, ya, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tapi kita tidak kasih pakaian panas itu, tidak kita kasih makanan itu, apa artinya? Ya? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi, ini tidak bertentangan. Apa maksudnya? Apa? Jadi, masalah, kita sulit, ya. Masalah yang dihadapi Paulus adalah legalisme, yaitu secara teologis, theological and legalistic. Sedangkan masalah yang dihadapi Yakobus adalah apatisme, ethical dan sosial, secara etis dan secara sosial. Artinya, Paulus di sini juga dapat kita katakan, Paulus sedang berbicara tentang sesuatu, tentang apa? Sebelum seseorang dibenarkan, pekerjaan sebelum orang dibenarkan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Sedangkan Yakobus, dia berbicara tentang sesudah seseorang dibenarkan, maka pekerjaan itu akan menyertai orang tersebut. Jadi sudut pandang yang berbeda, tapi dapat kita satukan keduanya. Jadi kita tidak diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Tapi setelah kita diselamatkan, kita akan berbuat baik. Okay? Setelah kita diselamatkan, kita akan terus berbuat baik. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita ingin membagikan kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Itulah sebabnya kita melakukan perbuatan baik bukan supaya saya diselamatkan, bukan supaya saya masuk surga, bukan. Karena saya sudah masuk surga. Saya sudah memperoleh kehidupan kekal, istilahnya. Saya sudah memperoleh kehidupan kekal. Maka saya melakukan perbuatan baik atas dasar terima kasih saya kepada Tuhan. Jadi, starting point-nya beda. Pada saat Rasul Paulus berkata, kamu tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat,
Itu untuk jalan. Paulus sedang berbicara tentang jalan menuju kebenaran. Tidak ada perbuatan. Tetapi Rasul Yakobus berbicara jalan setelah dibenarkan. Setelah atau sesudah dibenarkan, ada perbuatan yang menyertai kita. Dan ini hal yang sama yang Rasul Paulus juga nyatakan. Rasul Paulus juga membahas tentang apa yang seharusnya terjadi sesudah seseorang itu dibenarkan. Galatia 5 ayat 6 katakan apa? Galatia 5 ayat 6 katakan apa? Ini Rasul Paulus sendiri. Inilah ayat yang menyatukan pandangan Rasul Paulus dengan pandangan Rasul Yakobus. Dipertemukan kedua ayat tadi itu. Roma 3:28 dan Roma 3:28 dan Yakobus 2:24 itu dipertemukan di Galatia 5 ayat 6. Apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 6? Rasul Paulus yang tulis. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Tapi yang kemudian berarti, ini sudah apa? Itu kan dia sekarang baru bicara tentang apa ya? Dia sekarang bicara orang-orang yang ada di dalam Kristus. Artinya untuk orang-orang yang sudah dibenarkan. Kalau saudara dan saya sudah dibenarkan, nggak ada lagi masalah mau disunat atau tidak disunat dengan kata lainnya. Kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, maka yang ada itu hanya apa? Nah, ini dia. Setelah kita dibenarkan, setelah kita berada dalam Kristus, ya, apa yang terjadi sekarang? Hanya iman yang bekerja. Oke. Jadi iman itu harus ada manifestasinya. Harus ada yang dikerjakan oleh iman. Iman itu tidak hanya ngomong doang. Udah ya pakai pakaian panas ya. Oh, pakai apa? Makannya kenyang ya. Iman itu tidak ngomong doang. Orang Jakarta bilang, saudara ya. Iman itu adalah iman yang bekerja. Yang kelihatan hasilnya. Dimanifestasikan dengan tindakan-tindakan kita kepada orang lain. Bukan supaya diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Dan inilah iman yang bekerja itu adalah iman yang aktif. Galatia 5 ayat 6 inilah yang kemudian adalah merupakan penjabaran atau rangkuman dari apa yang Yesus telah tulis atau Yesus telah nyatakan dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Apa Yesus katakan? Pada saat kambing dan domba ya atau masuk dalam kerajaan surga pada hari penghakiman, maka ada raja yang berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada para domba. Raja berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar," kamu nggak hanya ngomong, cari makanan ya, nggak ngomong gitu aja. Sebab ketika aku lapar, kamu aktif memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah iman yang bekerja. Iman yang aktif dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Iman yang aktif dari orang-orang yang sudah memiliki kehidupan kekal. Yaitu manifestasi kehidupan. Ya, manifestasi kehidupan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Jadi inilah sebabnya kita bisa melihat di sini bahwa iman dan perbuatan bukanlah suatu hal yang bertentangan. Dalam tulisan Rasul Paulus, antara tulisan Rasul Paulus dan Yakobus, tapi merupakan satu kesatuan. Ya, yaitu pada saat kita diselamatkan, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Tapi setelah kita diselamatkan, iman kita itu harus dapat dimanifestasikan dengan perbuatan kita. Kiranya ini dapat membantu kita semua untuk lebih mendalami firman Tuhan, lebih mempelajari firman Tuhan ya, supaya ada kekuatan yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada tambahan dari orang tua saya.